Episode 18 Pertarungan Pembaca 4. Han Suyong bertanya dengan ekspresi tercengang. Apa artinya ini? Kenapa dia tiba-tiba menyebutkan probabilitas? Petik 2. Dia berdebat dengan sia-sia. Berdebat. Mengapa? Mengapa? Apakah itu karena saya menolak tawarannya? Dokgak melayang di langit dan melapor ke biro penghakiman probabilitas. Saya tidak berpikir itu akan digunakan dengan cara ini. Saya mengharapkan Dokkaebis dari saluran besar lainnya untuk memulai perkelahian, tetapi saya tidak berharap akan seperti ini. Wajah Bi Hyung memerah dan dia menangis saat dia melihat antara aku dan Dokgak. Itu tampak seperti air mata akan meledak begitu dia disentuh. Apa yang saya lakukan sekarang? Ceritakan dengan jujur. Apakah dia mencari tahu tentang kontrak kita? Bi Hyung menggelengkan kepalanya. Apakah dia melihat kamu membuka tas Dokkaebi? T. Itu tidak mungkin. Benarkah? P. Mungkin. Nah, jangan panik dulu. Bahkan jika itu masalahnya, itu bukan sesuatu yang layak meminta probabilitas kesesuaian permintaan. Pertama, itu bukan pelanggaran peraturan. Itu benar. Tidak ada preseden di mana inkarnasi membuat kontrak aliran, atau bisa menggunakan tas Dokkaebi, jadi itu bukan pelanggaran langsung terhadap peraturan Starstream. Bi Hyung mengangguk terlambat dengan lega. Ya, saya mengerti. Melihat Bi Hyung yang kekanak-kanakan ini, saya tidak tahu apakah dia Dokkaebi atau apakah saya. Aku memandang Dokgak dan Dokkaebis tingkat rendah lagi. Manipulasi saluran tanda pagar BI 7623 telah dilaporkan. Biro sedang mendiskusikan masalah ini. Jika saya benar, permintaan probabilitas pada akhirnya akan dibatalkan. Meskipun ceritanya akan berbeda jika Dokgak memiliki bukti untuk ini. Dia menyembunyikan informasi dan saya tidak tahu apa itu. Kemudian hanya ada satu jalan yang tersisa. Hei, bisakah kamu berhenti mengulur waktu dan dengan cepat memberiku hadiah? Apakah kamu tidak melihat bahwa rasi bintang menjadi bosan? Petik 2. Itu masalah. Ini lebih penting daripada pembayaran kompensasi. Apakah Anda berubah pikiran? Jika Anda setuju dengan proposal saya akan menyingkirkan semua ini untuk Anda. Saya menatap Dokgak. Ya, mari kita coba konfrontasi frontal. Apa kekhawatiranmu? Mari saya lihat, bagaimana saluran yang saya gunakan untuk memanipulasi skenario secara ilegal. Apakah ada bukti? Petik 2. Saya akan mencari tahu apa buktinya jika dia memilikinya. Jika dia menggertak, situasinya akan segera berakhir. Dokgak tersenyum seolah telah menunggu. Apakah kamu benar-benar ingin mendengarnya? Kamu akan menyesalinya. Katakan padaku. Masalah ini melibatkanmu, Kim Dokja. Pada saat ini, saya punya pikiran. Apakah itu karena saya menggunakan informasi masa depan dari teks? Tetapi karena penyaringan, informasi ini seharusnya tidak menyebar ke rasi bintang atau Dokkaebis. Kalau tidak, saya pasti sudah terjebak dalam badai probabilitas. Apakah Anda melihat layar? Layar besar muncul di udara. Layar memperlihatkan video pertempuran terakhir saya. Layar pertama menunjukkan konflik saya dengan Poisoner Lee Seolwa. Ini buktinya. Apa buktinya? Layar hanya menunjukkan bahwa saya tidak membunuh Lee Seolwa. Dokgak mengubah layar. Ini juga bukti. Layar kedua menunjukkan saya menyaksikan pertempuran antara Lee Saon dan Antinus. Apa ini? Ini adalah bukti ketiga. Di layar ketiga, saya menyerang bencana pertanyaan, Myung Il-sang. Itu adalah adegan di mana Myung Il-sang terus-menerus melepaskan segelnya. Tiba-tiba, perutku terasa sakit. Apa kesamaan yang dimiliki layar ini? Saya menyadarinya saat ini. Orang ini tidak berbicara kepada saya sekarang. Rasi bintang memandang layar, apakah Anda punya ide? Semua orang di daerah itu menjadi sunyi. Pertarungan melawan Poisoner, pertarungan melawan Antinus dan pertarungan melawan bencana pertanyaan. Ada satu hal yang sama-sama dimiliki oleh tiga perkelahian ini. Kemudian layar terus berubah. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuh Poisoner dan menghentikan bencana. Jarinya menunjuk ke Poisoner. Dia bisa menghentikan bencana dengan membunuh Antinus. Lalu dia menunjuk ke Antinus. Dia bisa menghentikan bencana pertanyaan sebelum segel dilepaskan. Dia menunjuk ke Myung Il-sang lalu dia menunjuk ke arahku. Tapi dia, sengaja, tidak melakukannya. Tunggu, kamu sekarang. Sekarang saya perhatikan apa yang Dokgak coba lakukan. Merinding menutupi seluruh tubuhku. Saya melihat, inilah yang direncanakan oleh para Dokkaebi. Rasi bintang, inkarnasi Kim Dokja berkolusi dengan Streamer saluran, Bi Hyung. Dia sengaja menyembunyikan kekuatannya dan memanipulasi perkembangan skenario. Dia membuat skenario lebih sulit untuk tujuan jahat. Kemudian layar terakhir muncul. Itu menunjukkan saya menggunakan Way of the Wind untuk menghentikan Myung Il-sang. Dia melakukan ini untuk mengarahkan katarsis terakhir. Bajingan ini, dia tidak berniat untuk meminta probabilitas kesesuaian permintaan dari awal. Dokgak. Ini adalah tujuan sebenarnya. Ini hanya untuk merobek koin darimu. Itu adalah akhir dari saluran Bi Hyung. Beberapa rasi bintang diam. Bukti yang diekspos Dokgak tidak melanggar ketentuan penilaian kesesuaian probabilitas. Dokkaebis mengendalikan inkarnasi untuk membuat skenario menarik bukan hal yang aneh.
Masalahnya adalah rasi bintang yang membencinya. Saat mereka mengira aku tidak serius dengan skenario itu, rasi bintang akan kehilangan minat. Rasanya seperti mengasingkan mereka dari permainan. Saat dinding keempat antara penonton dan karakter runtuh, penonton akan langsung mendingin. Inilah tujuan Dokgak. Mulut konstelasi Bal General of Justice menganga terbuka. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, terkekeh. Rasi bintang, Secretive Plotter, mengangkat bahu seperti itu baik-baik saja. Beberapa rasi bintang tercengang, beberapa rasi bintang tidak tahu dan beberapa rasi bintang diam. Masalahnya adalah rasi bintang lainnya. Beberapa rasi bintang telah meninggalkan saluran. Rasi bintang yang mempertanyakan keadilan saluran telah meninggalkan saluran. Beberapa rasi meminta pengembalian uang koin dari saluran. Rasi bintang pergi dan saluran Bihyung mulai menyusut. Ukuran saluran dikurangi. Pesan-pesan terus muncul. Tubuh pucat Bihyung menjadi lebih kecil. Tanduknya menyusut. Saya akhirnya menghela nafas. Salurannya mati. Hanya ada satu jalan yang tersisa. Saya melihat jumlah rasi bintang yang semakin menipis dan berbicara dengan Dokgak. Aku mengerti, jadi beri aku kompensasi ketika kamu selesai berbicara. Saya akan menerima tawaran Anda. Petik 2. Bibir Dokgak melengkung ke atas. Anda cerdas. Mata Bihyung tumbuh lebih lebar dengan rasa tidak percaya. Kamu. Jangan lihat aku seperti itu. Mau bagaimana lagi? Aku mengangkat bahu sambil berbicara dengan suara keras. Bibir Bihyung bergetar karena pengkhianatan. Anak ini takut. Bihyung, apakah kamu percaya padaku? Apa? Percayalah aku sekali ini. Bukankah kamu sudah hancur? Saya menyelesaikan komunikasi dan berbicara dengan Dokgak. Mulai bergerak. Baik, maka mari kita bersenang-senang. Dokgak menjentikkan jarinya dan pemandangan di sekitarnya menghilang. Kami muncul kembali di kamar yang mengingatkan pada suite hotel mewah. Ini adalah pos resminya. Aku melihat sekeliling dengan sedikit gugup. Meja dan kursi rendah yang cocok untuk Dokkaebi diletakkan di atas permadani mewah. Ada berbagai macam alkohol di satu sisi. Kemudian saya menyadari bahwa itu adalah tempat yang cocok untuk seorang Dokkaebi yang suka minum. Saya selesai melihat sekeliling dan mendekati jendela. Pemandangan di luar adalah... Ya Tuhan, kegelapan tanpa akhir memenuhi visiku. Bintang-bintang yang berkilauan mengalir dalam kegelapan alam semesta yang agung. Itu adalah visi yang luar biasa dari alam semesta yang agung, seperti perhiasan yang tak ada habisnya. Rasi bintang mengulangi orbit dan rotasi mereka, masing-masing bagian dari galaksi besar. Lucu sekali, pada saat itu, saya terkesan murni. Ini adalah Starstream. Aliran bintang-bintang besar itulah yang mengatur semua skenario. Setiap cerita dimulai di sini. Luar biasa. Aku menoleh ke belakang dan melihat Dokgak berdiri di sana. Terkadang aku hanya menatap kosong pada pemandangan ini. Saya tidak pernah bosan dengan pemandangan ini. Petik 2. Kamu sekarang. Ah, apakah kamu terkejut? Ini suara asli saya. Petik 2. Itu adalah pertama kalinya saya mendengar suara Dokkaebi. Sebelumnya selalu terdengar melalui siaran. Dengan kata lain, pemandangan di hadapanku adalah tubuh asli Dokgak. Mata Dokgak bersinar. Apa yang kamu pikirkan? Tanyaku. Bagaimana menurut Anda? Ah, apa kamu pikir aku akan membunuhmu? Dia tertawa terbahak-bahak. Kamu tahu itu tidak mungkin. Aku juga tidak cukup gila untuk bertarung melawan Dokkaebi. Saya suka itu. Kalau begitu mari kita mulai kontrak. Petik 2. Dokgak menjentikkan jarinya dan Dokkaebi dengan kontrak muncul di depannya. Itu Bihyung. Dia diikat oleh sistem dan menatapku dengan mata mencela. Saya membawa Bihyung sebagai notaris. Bagaimanapun, Anda harus memutuskan kontrak dengannya untuk membentuk kontrak dengan saya. Biaya kehancuran akan ditanggung oleh Bihyung. Petik 2. Saya sedikit terkejut. Orang ini, dia tahu tentang kontrak saya dengan Bihyung. Itu berarti dia tahu sejak awal bahwa saya adalah orang yang baik untuk menarik perhatian kelompok. Temukan sebuah inkarnasi. Saya pura-pura tenang. Lakukan sesukamu. Saya tidak peduli. Petik 2. Sangat bagus, ceritanya cepat. Apakah Anda ingin memeriksa kontrak? Ini juga pertama kalinya saya membuat kontrak semacam itu. Petik 2. Saya membaca kontrak. Tak perlu dikatakan, kontrak itu benar-benar penuh dengan kondisi yang merugikan bagi saya. Sumbangan akan dibagikan 5/5. Ada juga beberapa kondisi yang mengikat kebebasan saya. Bahkan sekarang, saya adalah celah, bukannya. Dokgak tertawa. Bagaimana? Ini adalah rata-rata industri, tetapi saya dapat membuat beberapa penyesuaian. Petik 2. Kedengarannya seperti rata-rata industri. Bihyung juga mencoba kontrak serupa di awal. Saya mengangguk dan berkata, yah, itu tidak buruk. Tapi sebelum saya menandatangani kontrak, saya punya saran. Petik 2. Saran, apa itu? Bukankah memalukan jika aku satu-satunya saluran yang bergerak? Tentunya Anda tidak akan puas hanya dengan satu hal. Ada beberapa rasi bintang yang kuat di saluran saya. Petik 2. Hoh, siapa mereka? Tahanan ikat kepala emas, Abyssal Black Flame Dragon, Hakim Api Setan seperti. Dokgak tampak terkejut pada setiap modifikator. Tahanan ikat kepala emas. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki rasi bintang seperti itu. Bihyung, Anda cukup baik.
Petik 2. Bi-hyung mendesis melalui leluconnya. Saya terus berbicara. Ini adalah bagian terpenting. Sejujurnya, saya tidak ingin meninggalkan rasi bintang ini di saluran ini. Karena itu, saya ingin Anda membangun jembatan sehingga rasi bintang dapat memindahkan saluran dengan saya. Petik 2.